keterpaksaan kita akan melihat ternyata ketika sudah terbiasa kita akan merindukannya. Nabi dari mulai terpaksa sampai begitu cinta, bahkan menangis ketika tidak berjumpa gitu. Iya, kita lihat kan di Gua Hiro ketika pertama kali menerima Al-Quran dipaksa oleh malaikat Jibril, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Dipaksa, lalu akhirnya merindukan. Kenapa ya malaikat Jibril nggak datang lagi gitu. Lalu cinta, kesedihan, menangis ketika gak berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Al-Quran sudah muktamilah, sudah lengkap, Nabi bersedih karena itulah akhir dari perjumpaan dia dengan malaikat Jibril di dunia begitu. Nah, inilah yang kita bisa rasakan. Hudzaifah terpaksa sholat, menyabar-nyabarkan diri sholat dengan Nabi sampai tahiyat akhir, sholat 5 juz, terpaksa bersabar dalam penderitaan gitu. Meskipun mau kabur, ya coba sabar-sabari, gak enak lah gitu. Sama Rasul nanti kalau ketemu gitu, kamu kemana? Lagi sholat bareng saya, tiba-tiba menghilang gitu. Tapi Masya Allah, Hudzaifah akhirnya menikmati keimanan yang ia rasakan. Diminta oleh Nabi, tolong jaga rahasia ini. Dia jaga. Diminta kepada Nabi, saya nggak ingat nama sahabatku yang lain kecuali engkau wahai Hudzaifah, yang sudah terbukti bersabar dalam ketaatan. Tolong kamu pergi ke tengah-tengah musuh untuk menjadi seorang mata-mata. Jangan ngapa-ngapain, hanya menjadi mata-mata. Lagi dingin-dinginnya seperti ini, tiba-tiba diminta untuk berangkat oleh Nabi. Menikmati kenikmatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'ab bin Malik digoda oleh seorang raja. Ketika Ka'ab bin Malik didiamkan oleh Nabi, udah kamu ikut saya aja, kamu akan saya kasih harta, kasih jabatan, kasih kekuasaan. Hadhihi musibah. Sesungguhnya inilah musibah yang sebenarnya. Kita lihat menikmati ketaatan. Lalu penduduk Gaza menikmati penderitaan. Kalau kita merasa kita nggak memiliki orang tua yang mengajarkan kepada kita keislaman, menyayangi kita dengan harta, kita sudah ditinggalkan sejak lahir gitu, bahkan sudah dititipkan. Anak-anak Gaza juga sama gitu, nggak tahu mana ibunya mana bapaknya gitu. Ketika kondisi sekarang terjadi begitu luar biasa, mereka juga merasakan hal yang sama. Ketika kita nggak punya uang, mereka juga merasakan hal yang sama. Bahkan mereka nggak punya rumah gitu. Bangun rumah dengan kondisi seperti sekarang, nggak punya pekerjaan, teman-teman. Mereka juga merasakan nggak punya pekerjaan. Namun tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah. Menikmati ketaatan, menikmati keimanan, menikmati ibadah yang Allah berikan saat itu kepada mereka dan saat ini kepada mereka. Maka As-Sadiq rahimahullah mencoba menyabar-nyabarkan diri kita dalam ketaatan. Itu adalah sebuah jalan agar kita bisa menikmati keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Itulah ciri-ciri mereka yang kami masukkan ke dalam rahmat kami, kata Allah. Rahmatku, ketika mereka mampu istiqomah dalam ketaatan. Innallaha kana 'aliman hakiman. Toh Allah tahu isi hati kita, Allah tahu niat kita, Allah tahu semangat kita, sehingga ketika Allah sudah mengetahui semua itu, Allah akan mudahkan kita untuk bisa beristiqomah di jalannya. Nah,